Belajar mendeskripsikan. Halo, saya Ibu Betty Nurbeti, guru SMPN 9 Kota Tangerang. Terima kasih telah menekan tombol lonceng di channel ini. Dan jika ada pertanyaan mengenai materi ini, sila DM di IG saya @betty_nurbeti_ atau berkomen di YouTube ini. Terima kasih. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Di antaranya, mengidentifikasi informasi, menentukan isi, menelaah struktur dan kebahasaan, serta menyajikan teks deskripsi mengenai suatu objek. Sudah siap? Mari kita mulai. Perhatikan gambar berikut. Dari balik tirai hujan sore hari, pohon-pohon kelapa di seberang lembah itu segar dan penuh daya hidup. Pelepah-pelepah yang kuyup tergerai dan jatuh di belahan punggung. Batang-batang yang ramping dan meliuk-liuk oleh embusan angin yang melenggang tenang dan penuh pesona. Ketika angin tiba-tiba tertiup kencang, pelepah-pelepah itu serempak terjulur sejajar satu arah, seperti tangan-tangan penari yang mengikuti irama hujan. Teks di atas merupakan contoh deskripsi. Disebut demikian karena teks itu menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu secara terperinci. Jadi, definisi dari sebuah teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Jenis teks deskripsi itu ada dua. Pertama, berdiri sendiri sebagai teks, dan kedua menjadi bagian dari teks lain. Misalnya, bagian dari cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Keberhasilan dari sebuah teks deskripsi itu bisa diukur ketika si pembaca bisa merasakan, melihat, ataupun mendengar objek dan peristiwa yang sedang dideskripsikan oleh penulis. Ciri teks deskripsi berdasarkan tujuan, objek, dan isi. Tujuannya adalah menggambarkan objek dengan memerincinya dari sudut pandang penulis dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada dalam cerita tersebut, sehingga apa yang disampaikan penulis kepada pembaca dapat dipahami dengan mudah. Kemudian objek. Objek bersifat khusus dan personal dari sudut pandang penulis. Misalnya, penulis menggambarkan ibu bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Isi. Yang pertama diperinci menjadi pemerincian bagian-bagian objek. Yang kedua menggambarkan objek secara konkret sehingga banyak menggunakan kata khusus. Dan yang ketiga bersifat personal dengan emosi yang kuat. Selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua adalah deskripsi bagian, terdiri atas deskripsi ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama-nama ruang dan ciri-cirinya. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan hewan dan tumbuhan yang ada di pantai. Kemudian deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Yang terakhir adalah deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan oleh penulis. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desainnya unik dengan cat cerah, memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Contohnya, ada sebuah kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya adalah, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang kedua, menggunakan cerapan panca indera. Seolah-olah kita melihat. Contohnya, pantai
kita mendengar, contohnya adalah debur ombak pantai terdengar berirama, seolah-olah merasakan. Contohnya adalah udara sangat segar. Ketiga, penggunaan sinonim atau persamaan makna kata. Kata indah, sinonimnya adalah elok, permai, molek. 4. Penggunaan kata depan. Yang pertama, di. Contohnya, aku bersekolah di SMPN 9 Kota Tangerang. Dari. Contoh, ia berangkat dari Tangerang menuju Bali. Pada. Contoh, ia berangkat pada keesokan harinya. Ke. Contoh, rumahku menghadap ke utara. Kelima, penggunaan kata khusus. Di sini ada kata umum, contohnya melihat. Kata khususnya dari melihat itu adalah menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, memerhatikan. Yang keenam adalah bermajas perbandingan. Di sini contohnya adalah majas personifikasi atau majas benda mati seolah-olah hidup. Dedaunan lebat pohon beringin memayungi setiap insan yang berlindung di bawahnya. Ketujuh, penggunaan pilihan kata atau diksi yang bervariasi. Contohnya kata indah adalah elok, permai, molek. Kalimatnya, pantai elok nan permai. Yang kedelapan adalah hukum KPTS. Pertama, huruf pertama kata dasar berawalan K, P, T, S yang diikuti oleh vokal akan luluh jika mendapat awalan MEN. Contohnya, mengenai kata dasarnya kena, memukul kata dasarnya pukul, menyalin kata dasarnya salin, dan menari kata dasarnya tari. Yang kedua, huruf pertama kata dasar berawalan KPTS tidak luluh jika setelah awalan MEN diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan konsonan rangkap. Misalnya, memprakarsai, mengkriminalkan, mengklasifikasi. Di sana konsonan rangkapnya adalah PR, KR, dan KL. Yang ketiga, huruf pertama kata dasar berawalan K, P, T, S tidak luluh jika setelah awalan MEN diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan KPTS. Contohnya, mempertaruhkan, memperkeluh, memperluas. 9. Penggunaan kata depan di dan awalan di. 1. Di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi atau letak. Ditulis terpisah ya, contohnya di pantai, di sekolah. Di berfungsi sebagai awalan jika sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Ditulis serangkai ya, contohnya dipakai, dibawa. 10. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks deskripsi. Pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, titik. Tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi, dengan demikian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan. Contohnya, Sarung Makassar. Yang keempat atau terakhir, huruf pertama unsur-unsur geografi yang diikuti nama diri geografi. Contohnya, Selat Lombok. Menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Yang pertama secara lisan, melalui gambar atau video yang diamati. Contohnya, carilah tayangan video berisi gambar wisata di sebuah daerah. Kemudian tayangkanlah dan jadilah kalian reporter acara jalan-jalan untuk mendeskripsikan keindahan wisata tersebut. Perhatikan kesesuaian gambar dengan deskripsi, intonasi, dan gerak-gerik juga ya. Selanjutnya adalah secara tertulis. Pertama, menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan diberi judul. Selanjutnya adalah membuat kerangka bagian. Contohnya, kalau kalian judulnya adalah Sekolah Baruku, kalian silahkan mendeskripsikan gedungnya, halamannya, guru-gurunya, juga teman-teman kalian yang baru. Kemudian, mencari data tentang subjek yang akan ditulis.
kondisi fisiknya, hasil pengamatan kalian seperti apa. Misalnya, gedungnya, bangunannya kokoh atau tidak, catnya berwarna apa dan lain sebagainya. Kemudian, menata kalimat-kalimat sesuai dengan struktur teks deskripsi. Yang terakhir adalah memerinci objek, suasana dengan diksi menggugah panca indera sehingga pembaca bisa seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, mudah bukan membuat teks deskripsi? Saya berharap kalian semangat berlatih dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Oke? Jika ada pertanyaan, sila DM di IG Betty_Nurbaiti_ atau sila berkomen di YouTube. Terima kasih, sampai jumpa.